Rahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tak dapat saya sebut satu persatu. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya sampaikan tausiah ini sampai azan isya pukul 7.14. Setelah itu nanti kita sholat isya, baru kita bahas tanya jawab yang ditulis di kertas. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, maka dia nanti dibangkitkan bersama para malaikat. Walladzi yaqra'ul Quran, orang yang membaca Quran, wa yatata'ta, terbata-bata dia, tidak lancar. Wa huwa alaihi syaqqa, berat dia membaca. Karena huruf-huruf Al-Quran itu ada huruf A, ada huruf Ba, ada huruf Ta, ada huruf Tha, ada huruf So. Berat, bukan bahasa kita. Lalu dia tidak lancar, maka kata Nabi, falahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Yang pertama pahala dia baca Quran, yang ketiga pahala dia karena kerja keras, tak pernah menyerah dia. Alhamdulillah sekarang ada saja orang-orang yang punya ide brilian. Di Indonesia ini ada yang punya program namanya One Day One Juz, 1 hari 1 juz. Siapa yang tak sempat membaca One Day One Juz, One Day Half Juz, 1 hari setengah juz. Yang tak sanggup setengah juz, level 3, One Day One Page, 1 hari 1 halaman. Itu harga terendah, jangan ditawar lagi. Ini ada pula yang menawar One Day One Verse, 1 hari 1 ayat. Nah itu ditawarnya pula lagi ayat paling pendek, Nun. Nah, ini orang mau menawar aja kerja. Dari mulai ikan, cabai, bawang, tomat, Quran pun ditawar. Nah kalau kita beramal ini, kita tengok orang yang banyak membaca Quran. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, nama kerennya Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal, nama kerennya Imam Hambali. Imam Yahya ibnu Ma'in, tak ada nama kerennya, Yahya bin Ma'in saja. 3 orang imam pergi haji, 1 hotel 1 kamar. Pulang sholat isya, masuk ke kamar, Imam Syafi'i berbaring, Imam Hambali tegak ruku sujud, tegak ruku sujud, tegak ruku sujud sampai azan subuh. Selesai sholat subuh di Masjidil Haram, Imam Syafi'i bertanya, Hambali, ya, aku lihat engkau tadi malam dari isya sampai subuh tegak ruku sujud, tegak ruku sujud. Apa kerjamu? Kata Imam Hambali, aku mengkhatamkan Al-Quran 30 juz dalam tahajudku tadi malam. Jadi kalau mau memandang, pandanglah Imam Hambali yang mengkhatamkan Quran 30 juz dalam rakaatnya berapa? Tak dia hitung berapa rakaat. Yang penting 30 juz. Kita tak bisa 30 juz 30 jadilah. Ada namanya Imam Qatadah Ibnu Nu'man. Disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad. Qatadah bin Nu'man tegak ruku sujud, tegak ruku sujud, tegak ruku sujud dari isya sampai subuh. Ayatnya kul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat kedua, kul wallahu ahad, Allahus samad. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, ya, ini si Qatadah bin Nu'man aneh ibadahnya. Apa ibadahnya? Dari isya sampai subuh sholat tahajud, ayatnya kul wallah tak ganti-ganti.
Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu qul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka dia yang ngulang-ngulang qul huwallah, dia sudah beberapa kali menghatamkan Al-Quran. Bagi yang sanggup betul-betul khatam, maka khatamkan Al-Quran. Bagi yang tak sanggup, dia tetap tahajud dan dia baca qul huwallah. Ini makin menguatkan kita tentang yang selama ini ayatnya qul huwallah. Makin kuat saya Pak Ustaz tentang qul huwallah. Karena tahu nanti malam Bapak jadi imam tahajud. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Abang, kenapa setiap kita tahajud ayat abang qul huwallah saja? Aku bukan tak hafal ayat lain, Adinda. Aku hafal. Cuman qul huwallah ini sepertiga Al-Quran. Padahal memang tak ingat dia. Tidak ada alasan untuk tidak beramal. Maka Al-Quran ini diturunkan Allah bukan untuk sekedar dapat pahala. La aqulu alif lam mim. Tidak aku katakan alif lam mim satu huruf. Nah, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru amthaliha. Setiap huruf dibalas 10. Alif lam mim. 3 kali 10, 30. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Surat Maryam. Kaf, ha, ya, ain, sad. 5 kali 10, 50. Makanya yang tak lancar baca Quran jangan berkecil hati. Karena orang yang tak lancar pahalanya lebih banyak daripada yang lancar. Kenapa? Kenapa? Karena hurufnya banyak. Alam nasrah laka sadrak. Kalau lancar. Kalau tak lancar, alam nasrah laka. Janganlah seumur hidup tak lancar. Tapi Quran ini ada pula fadail. Fadail jamak dari fadilah. Fadilah artinya keutamaan. Man qara'a suratal kahfi. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi yaumal jumu'ah, hari Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, petang Jumat, malam Jumat. Adha'a lahu min nur. Allah berikan dia cahaya nur. Ma bainal jumu'ataini, antara dua Jumat. Dari Jumat ini ke Jumat muka terang benderang dia. Kenapa saya bisa menengok atap, tiang, dinding, orang, ibu, bapak, anak, ustaz? Kenapa bisa saya tengok? Bukan karena mata. Kalau ada orang mengatakan dia bisa melihat karena mata, matikan semua lampu ini jam 12 nanti malam, masuk kemari, buka mata lebar-lebar. Kita melihat bukan karena mata, kita melihat karena ada cahaya. Kalau tak ada cahaya, hilang semuanya. Na'udzubillah, andai tak terbit matahari besok, tenggelam alam semesta, hilang. Maka kita bisa menengok mana bengkok, mana lurus, mana hak, mana batil dengan adanya cahaya. Kalau ingin dapat cahaya sampai Jumat depan, bacalah surat Al-Kahfi. Maka malam Jumat, pagi Jumat, petang Jumat, siang Jumat, baca surat Al-Kahfi. Sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dajjal ini paling kita ngeri di akhir zaman. Ditunjuknya langit, ya sama, hai langit, turun hujan. Ditunjuknya bumi, ya ardi umbuti, tumbuhkan tanaman, tumbuh tanaman. Ditunjuknya mayat, ya mayat, qum, hai mayat, bangun, tegak mayat. Disangka orang dia Al-Masih asli, padahal dia Al-Masih palsu. Al-Masih asli, Al-Masih Isa bin Maryam. Al-Masih palsu, Al-Masih Dajjal. Kalau ada orang jual HP palsu, Samsung Dajjal. Dajjal itu artinya palsu. Kalau ada orang jual piring emas semuanya, maka disebut sa'nun zahabi, piring emas. Tapi kalau di dalamnya
besi, perak, disepuh emas di luar, maka disebut sa'nun mudajjal, piring dajjal. Apa? Palsu, disangka emas, rupanya tidak. KW-nya lah. Oleh sebab itu maka bagaimana kita bisa membedakan dajjal? Baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Ini tentang keutamaan. Siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah, maka Allah menjaga dia daripada susah miskin papa. Anil faqah. Faqah artinya melarat. Tapi hadis ini dhaif. Ada sebagian orang, dhaif itu usah diamalkan. Hadis dhaif boleh diamalkan kalau cukup 5 syarat. Pertama, tidak dalam masalah akidah tauhid. 2, tidak dalam masalah halal haram. 3, tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta. 4, dia masih bernaung di bawah hadis sahih. 5, untuk fadail a'mal. Maka kalau ada orang membaca surat Al-Waqi'ah, surat ini kalau dibaca kita akan hilang daripada kesusahan. Bukan berarti surat ini mantra, bukan. Dengan dibaca, direnungkan maknanya, maka kuat keyakinan dia aktif bekerja. Surat Al-Alif, Tabarakalladzi tabarak, juz 29, surat yang pertama. Tabarak Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. 30 ayat. Kata Nabi ada 30 ayat dalam Quran, kalau kau baca maka selamat dari azab kubur. Hadis sahih. Jadi kalau ada orang baca itu baik. Tapi yang paling selalu dibaca orang Yasin. Di Bengkulu masih banyak orang baca Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, waktu subuhnya dia sudah diampuni Allah. Hadisnya, statusnya isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir namanya Al-Qur'anul Azim. Jadi kalau ada orang baca Yasin malam Jumat, Ustaz Somad, saya baca Yasin malam Jumat, boleh apa tidak? Dalam hadis tak ada disebut malam Jumat. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam. Malam Jumat itu malam apa tak malam? Malam. Maka masuk dalam dalil yang am, dalilnya umum. Artinya tiap malam baca Yasin. Kalau tak sanggup tiap malam, malam Jumat pun jadilah. Malam Jumat pun tak sanggup, mati je lah. Malam Jumat seminggu sekali. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Tenang hati emaknya di ruang tamu mendengar anak di kamar baca Yasin. Begitu dibukanya pintu, tengok flash disk. Sangka anak awak pandai mengaji. Nah, banyak juga sekarang perempuan-perempuan, ibu-ibu majelis Yasin, tapi membacanya tak tepat. Ujung-ujungnya aja turja'un, fayakun. Dari mulai tahun 2000 punya grup Yasin sampai 2017 tak ada perubahan. Yang berubah, dulu tak pakai seragam, sekarang pakai seragam. Membaca Yasin tak salah, tapi seumur hidup baca Yasin masalah. Oleh sebab itu ada surat yang lain. Ibu-ibu sekalian, sore Kamis ini kita tidak lagi baca Yasin, tapi kita perbaiki tajwid Yasin. Tajwid. Ibu silakan Bu. Si ibu pun bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Dah, ibu 3 ayat ya. Ya, ibu selanjutnya baca Bu. Ya, itu tanda-tanda tuh.
Jangan paksa dia, nanti dia balik tak mau ikut lagi. Nah, kami paham ibu batuk kan ya, ibu selanjutnya. Dah, ibu selanjutnya itu. Perempuan zaman sekarang sudah mau ikut pengajian tuh alhamdulillah. Daripada dia di rumah ikut keong racun kucing garong. Dah mau dia datang ke masjid. Jangan dikeluarkan orang yang sudah masuk dalam masjid. Apa ini baca? Apa? Jangan. Orang sudah mau masuk ke masjid di zaman edan, di zaman gila ini. Alhamdulillah itu. Nih. Lalu kemudian setelah tajwidnya diperbaiki, jangan dengan kata-kata yang kasar. Wa in kunta faddan ghalidhal qalbi. Seandainya kau kasar, hatimu keras, lam faddu min haulik, maka mereka akan meninggalkan engkau ya Muhammad. Law kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka kau berikan maaf dan mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lembut-lembut bilang, ibu baca bu. Ya. Innaka, itu panjang bu. Innaka la minal. Salah. Kalau la minal artinya bukan rasul. Lamnya pendek, lam taukid. Innaka la minal mursalin. Innaka la minal mursalin. Ala, bukan ala. Ala sirat, bukan sirat. Ala siratim mustaqim, bukan mustaqim, mustaqim. Ditutupnya balik merajuk. Boleh. Namanya juga tahsin. Hasana, hasan artinya baik. Hasana yuhassinu, memperbaiki bacaan. Ibu mau kemana? Mau tahsin. Tahsin apa? Tahsin surat Yasin. Nah, setelah bacaannya sama semua, baru pindah. Pindah apa? Berikut ini Kamis sore kita buat pengajian tafsir surat Yasin. Tahsinnya sudah. Sekarang pindah apanya? Tafsir surat Yasin. Yasin. Ulama terbagi dua. Yang satu mengatakan Yasin ini maknanya jelas. Yasin salah satu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana Muhammad, ana Ahmad. Makanya dalam Quran ada disebut ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Akan datang Nabi sesudah aku, namanya Ahmad. Ahmad siapa itu? Ya Muhammad itulah Ahmad. Nama dia Muhammad, nama dia Ahmad, nama dia Asir, nama dia Al-Aqib. Dia panggil Abul Qasim, dia juga Al-Khatim, dia juga Al-Fatih, dia juga adalah Yasin, dan dia juga Toha. Oleh sebab itu nama dia itu semua. Maka satu mengatakan ini huruf muqatta'ah terbagi dua. Yang pertama mengatakan ini huruf muhkamat, jelas. Tapi ulama sebagian mengatakan ini ayat mutasyabihat. Makanya kalau kita buka tafsir Jalalain, Yasin, wallahu a'lam bimuradihi. Allah saja yang tahu artinya. Manusia tak ada yang tahu. Karena dia berpendapat ini ayat mutasyabihat. Innaka, ka di situ siapa? Ka engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka laminal mursalin. Engkau adalah seorang rasul. Karena ada yang mengatakan dia sahir, tukang sihir. Ada yang mengatakan dia majnun, orang gila. Ada yang mengatakan dia asatirul awalin, tukang dongeng. Ada yang mengatakan dia kadzab, tukang bohong. Dibantah oleh surat Yasin. Innaka laminal mursalin. Nah, setelah khatam tafsir surat Yasin, maka kita sudah menyelamatkan orang. Tajwidnya benar, tahsin bacaannya baik, kosakatanya, tafsirnya jelas. Pindah ke surat yang lain, tapi tetap membaca surat Yasin. Membaca surat Yasin tak salah, tapi seumur hidup tak pindah-pindah bisa jadi masalah. Ustaz, kami biasanya kalau ada susah-susah disuruh baca surat Yasin. Itu kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit-sulit, yang susah-susah, maka Allah memudahkannya. Buka tafsir Ibnu Katsir. Dibacakannya surat Yasin pada perkara yang sulit.
sulit melahirkan, sulit mau nikah, sulit rezeki, sulit sehat, sulit mati. Kan ada orang tak mati-mati. Baca surat Yasin mati kontan. Ya Allah, berkat bacaan surat Yasin ini, kalau memang dia layak untuk hidup lagi panjang umurnya, panjang kalau umurnya ya Allah. Tapi kalau memang rasanya tak bisa lagi panjang, tak boleh kuat-kuat. Kalau kuat tersinggung anak menantunya nanti kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini Quran diturunkan Allah bukan untuk orang mati. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Quran itu hudan, petunjuk. Tengok ayat yang lain. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan, petunjuk. Kalau yang namanya petunjuk itu untuk orang hidup. Petunjuk itu untuk orang hidup. Orang mati tak perlu ditunjuk. Pernah tak orang mati nanya, tunjukkan aku mana jalan yang benar? Tak pernah. Quran itu bukan untuk orang mati. Quran itu diturunkan untuk orang hidup. Tapi kalau dibaca, pahalanya bisa ditransfer dengan syarat sama-sama rekening bank syariah mandiri. Kalau lain kodenya tak jelas. Harus sama-sama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Begitu ceritanya tentang masalah ini. Ada yang mengatakan menurut mazhab Syafi'i baca Quran untuk orang mati tak sampai. Tadi sore dikirim saya info dari calon doktor Al-Azhar, orang Lampung, dekat dari Bengkulu. Tadi sore dia kirim, pas turun dari pesawat. Saya bacakan ya langsung ya. Video tolong rekam, nanti potong upload ke YouTube. Ada yang mengatakan katanya dalam mazhab Syafi'i tak sampai untuk orang mati. Nah, macam pernah aja dia mati. Ya, saya bacakan. Wa qala al-Hasan ibnu Sabbah az-Za'farani, Imam Hasan bin Sabbah az-Za'farani berkata, Sa'altu Syafi'i, aku bertanya kepada Imam Syafi'i, anil qira'ati indal qabri, apa hukumnya membaca Quran di samping kubur? Ini kubur, dibacanya Quran di samping kubur. Apa hukumnya? Faqala, Imam Syafi'i menjawab, habis pula baterai. Faqala, Imam Syafi'i berjawab, la ba'sa biha, boleh, enggak apa-apa, no problem, boleh, silakan. Dari mana diambil? Dari kitab Ar-Ruh. Ruh, nama penulisnya Imam Ibnul Qayyim, juz 1 halaman 11. Dah. Selanjutnya, wa hadza nassun gharibun 'an Syafi'i, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini adalah nas teks yang aneh dari Imam Syafi'i. Waz-Za'farani min ruwatil qadim, sedangkan Imam Az-Za'farani adalah salah seorang periwayat dari Imam Syafi'i dalam qaul qadim. Imam Syafi'i ada dua qaul. Ketika dia di Irak namanya qaul qadim, ketika dia pindah ke Mesir namanya qaul jadid. Nah, sedangkan Imam Za'farani itu salah satu periwayat Imam Syafi'i dari qaul qadim. Wa huwa thiqatun, thiqah, dia periwayat yang terpercaya. Kalau ada nanti orang menyebut thiqah, thiqah itu apa artinya? Kuat hafalannya, baik akhlaknya, bagus akidahnya, tak melakukan dosa besar, menghindari dosa kecil. Namanya thiqah, pakai thiqah. Fahuwa ma'mulun bihi, maka pendapatnya itu diamalkan, riwayatnya itu terpercaya, tak boleh dibuang. Kenapa begitu? Yalzamu min dzalika ayyakuna Syafi'i qailan biwusuli. Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa Imam Syafi'i berpendapat biwusuli thawabil Quran, sampai pahala bacaan Quran untuk orang mati. Kenapa? Li'annal Qur'ana asyrafuz zikri, karena Quran adalah zikir yang paling mulia. Subhanallah mulia, alhamdulillah mulia, Allahu Akbar mulia, astagfirullah mulia, la ilaha illallah mulia. Tapi ada yang lebih mulia, apa dia? Quran.
Kalau zikir subhanallah aja sampai untuk orang mati, apalagi Al-Quran. Ini yang bicara ini siapa? Bukan Abdul Somad. Siapa yang bicara ini? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama kitabnya Al-Imta'. Nama penulisnya Al-Hafiz. Kalau sudah disebut Al-Hafiz, itu artinya kalau di tempat kita di Bengkulu kalau ada orang disebut Al-Hafiz, itu Ustaz tu Al-Hafiz tu, itu artinya dia hafal Quran. Tapi kalau dalam ilmu hadis Al-Hafiz artinya hafal hadis. Berapa hafalannya? 300.000 hadis. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hafal 300.000 hadis. Dia mengatakan bahwa bacaan Quran sampai untuk orang mati. Tiba-tiba ada ustadz yang menghafal hadis cuma 3, itu pun kalau HP-nya hidup. Kalau HP-nya mati, hilang. Al-ilmu fil Samsung. Siapa itu? Ustaz Somad. Ustaz Somad asal mati ini hilang lah ilmunya. Makanya sebelum kesini dicas tadi duluan. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Imta' halaman 1 juz 11 kata dia bahwa bacaan Quran menurut Imam Syafi'i sampai. Bagi yang mau mencari saya ulangi balik. Wa hadza nassun gharibun 'an Syafi'i wa Za'farani min ruwatil qadimi wa huwa thiqatun wa idza lam yarid fil jadid ma yukhalifu mansusul qadim. Kalau tidak ada dalam pendapat jadid yang bertentangan dengan qadim, fahuwa ma'mulun bihi, maka dia diamalkan. Yalzam min zalika ayyakuna Syafi'i, dengan demikian maknanya bahwa Imam Syafi'i berpendapat biwusuli thawabil Quran, sampailah pahala bacaan Quran untuk orang mati. Jadi yang bermazhab Syafi'i tak usah lagi ragu, sampai apa tak sampai, sampai apa tak sampai, sampai apa tak sampai. Sampai sekarang masih banyak juga orang bertanya ke saya, Pak Ustaz, sampai apa tak sampai? Nanti kalau kau mati ku kirim Al-Fatihah. Kalau tak sampai cepat-cepat kasih kabar. Yang mau membaca silakan, tapi ingat, membaca Quran untuk orang mati sampai, tapi nunggu orang mati baru buka Quran masalah. Ini banyak orang Quran itu sampai ada sarang Spiderman di dalam. Tak pernah Quran itu dibaca. Membuka Quran seumur hidup cuma 2 kali. Pertama waktu mau akad nikah, mana Quran maharku. Yang kedua waktu mau sakratul maut, tak mati-mati, dibukakan Quran, mati konten. Saya senang, tadi ditulis di depan, Ma'had Tahfizul Quran, Pondok Pesantren Tahfiz Quran Al-Fida. Al-Fida. Anak-anak bapak ibu yang sudah ikut pondok tahfiz Quran, Masya Allah, Subhanallah, Walhamdulillah. Inilah yang jadi benteng di kepala dia. Kata Syekh Hasan dari Mesir, ada seorang anak muda mau dioperasi. Pas dia mau disuntik bius, nanti kan kalau disuntik dia pingsan, dia takut matinya su'ul khatimah. Maka kata dia, Pak dokter, sebelum kau suntik aku baca Quran dulu. Nanti pas aku sudah baca Quran baru kau suntik. Ya, dokternya mau pula di request. Nah, bacalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suntik dokter. Begitu disuntiknya, matanya terpejam, badannya tak bergerak, tapi bacaan Qur'annya tak berhenti. Itu menunjukkan bahwa bius hanya bisa membius mata, telinga, tangan, kaki, tapi ada satu yang tak bisa dibius. Apa dia? Hafalan Al-Quran. Ada orang jatuh, geger otaknya, otomatis file-file di dalam error. Ada satu yang tak hilang. Ditanya nama anaknya, siapa nama anakmu? Aku tak ingat. Siapa nama ayahmu? Aku tak ingat. Siapa nama engkau? Aku tak ingat. Apa yang kau ingat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata salah satu makna inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran, kami yang menjaganya. Bukan cuma menjaga di luar kepala, tapi juga menjaga di dalam kepala. Maka anak-anak kita yang diinstalkan Al-Quran di dalamnya 30 juz, Masya Allah, itulah yang tidak akan rusak
walaupun jantungnya sudah meletup, walaupun roh sudah keluar dari jasad, walaupun dagingnya sudah dimakan cacing tanah, tapi akan menjadi bekal menghadap Allah. Mudah-mudahan anak cucu cicit kita termasuk penghafal Al-Quran insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini pentingnya kabar gembira. Saya Sabtu yang lalu tablik akbar di Yogyakarta, tepatnya di UII, Universitas Islam Indonesia. Kata Pak Rektor, siapa saja yang hafal Quran 30 juz, maka datang ke UII, silakan fakultas mana yang dia pilih, masuk gratis, dikasih pula uang saku. Kuliah gratis, uang saku. Makanya di fakultas-fakultas kedokteran itu anak-anak hafal Quran. Jadi dulu kan orang menganggap, itu apalah hafal Quran, paling-paling jadi imam tarawih. Ini orang sekuler liberal, otaknya bekudis. Ini orang ini cocoknya diantukkan kepalanya ke dinding, biar lurus ampernya, miring dia sudah. Maka anak-anak kita yang hafal Quran di Fakultas Kedokteran UII, di Fakultas Sains Teknologi, maka silakan mau jadi apa dia, tapi Al-Quran sudah ada di kepalanya. Inilah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau kita sedang sakit, mau sakaratul maut, apa yang bisa menolong? 3 anak, 3-tiganya dokter. Anak pertama dokter, anak kedua dokter, anak ketiga dokter. Menghadapi ayah yang sedang sakit, 3-tiganya tak bisa berbuat apa-apa, hanya menangis, ayah, ayah. Tak bisa. Tapi kalau ada satu yang bisa menolong, apa? Tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Dibukanya Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Ringanlah dia menghadapi sakaratul maut. Kita tiap hari, tiap petang membaca, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut. Salah satu yang meringankannya, kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, membacakan surat Yasin. Sekarang anak-anak banyak menjenguk orang tua waktu sakaratul maut. Memangnya kalau anak kita datang bawa Toyota Alphard, ringan mati kita? Memangnya kalau anak kita datang bawa gelang emas, ringan mati kita? Mana bisa dia menolong? Lalu apa yang bisa dia tolong? Ada anak bapak hakim konstitusi, datang dia jenguk bawa martil, ringan mati kita? Tak bisa menolong. Apa yang bisa menolong? Bacaan Al-Quran dialah yang menolong kita. Di dunia dia bahagia karena kuliahnya gratis sampai dokter spesialis. Di akhirat dia bahagia karena kepala bapak ibu akan diberi tajun minan nur, mahkota dari cahaya, diberikan ke kepala masing-masing. Kenapa ini punya mahkota dari cahaya? Karena anaknya hafal Al-Quran. Ini apa? Apa pun tak dapat. Yang ini apa? Mahkota dari cahaya karena menghafal Al-Quran. Cita-cita emak saya yang tak tercapai sampai sekarang adalah saya tak hafal Quran. Mak, aku bawa ijazah 2 nih, LC dari Al-Azhar, MA dari Maroko. Kau tak hafal Quran. Sekarang dicoba menghafal, baca pangkal hilang ujung, baca ujung hilang pangkal. Error. Makanya usia emas jangan sampai hilang. Usia emas, the golden age, golden emas, age, usia, golden age, usia emas. 6 tahun pertama. Makanya Imam Syafi'i belum 6 tahun sudah hafal Quran. Kok bisa? Bagaimana dia menghafal? Dia kan tak bisa baca. Karena anak-anak tak perlu membaca, dia hanya mendengar. Ibu pernah tak ngapal Al-Fatihah? Bapak pernah tak menghafal Alam Nasrah? Kita tak pernah menghafal pakai kertas. Dari mana kita bisa hafal? Karena imam membaca, kita mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya tak pernah menghafal Wadduha, saya tak pernah menghafal Alam Nasrah, saya tak pernah menghafal Qul a'udzu bil falaq wa bin nas qul huwallah. Dari mana bisa hafal? Karena telinga mendengar. Begitulah ibu-ibu yang hafal Quran sambil masak sarapan pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil mengacau teh manis. Ar-Rahman,
anaknya mendengar, suaminya mendengar, suaminya tenang, anaknya pun tenang. Kenapa? Karena mereka mendengarkan bacaan. Ustaz ini ngawur ini. Mana pula ada dalilnya? Bacalah Quran. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, dapat rahmat. Dibacakan di dapur turun rahmat. Dibacakan di tengah turun rahmat. Kalau dapat bini hafal Quran, kalau dapat bini pecandu narkoba, kita mau sarapan pagi, tabung gas sudah dijualnya tadi malam. Dia mau beli narkoba, pecandu, na'udzubillah. Bagi yang belum menikah, kalian adakan fit and proper test. Bagi yang sudah, bininya kena narkoba, segera bawa ke dua tempat penyembuhan. Pertama, BNN, Badan Narkotika Nasional. Yang kedua, pesantren Abah Anom di Suryalaya, Tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah, menyembuhkan pecandu narkoba. Disiram pakai air mandi tobat. Disiram sampai tak bisa bernapas ya. Habis itu baru dibawa berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lari tinggang langgang lintang pukang setan-setan yang menggodanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kalau sekarang anaknya tinggal di pesantren tahfiz Quran, sabar. Ibu jangan nangis. Ini kadang ibu-ibu ini nangis sampai bengkak biji matanya. Ibu nangis kenapa? Anak saya di pesantren tahfiz Quran Pak Ustaz. Lebih baik ibu nangis sekarang daripada 20 tahun lagi menangis karena dia pezina, karena dia pecandu narkoba, karena dia perampok, karena dia garong. Lebih baik sekarang menangis. Kenapa? Karena berpisah. Saya bukan menangis karena dia jauh Pak Ustaz. Terus saya menangis karena menengok kasurnya tipis. Lebih baik dia susah-susah sekarang. Karena prinsip hidup ini susah. Dari susah orang akan berjuang. Kalau sudah berjuang orang akan senang. Kalau sudah senang orang akan santai. Kalau sudah santai orang akan malas. Kalau sudah malas akan balik susah. Itu siklus kehidupan. Itu dulu orang tuanya susah Pak Ustaz. Terus akhirnya orang tuanya bersemangat kerja. Terus anaknya kerja. Terus cucunya menikmati. Terus cicitnya malas. Terus akhirnya sekarang susah balik. Zaman Nabi Muhammad susah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali semangat. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah puncaknya terlena. Akhirnya susah balik. Tumbang Turki Utsmani. Itu siklus kehidupan. Maka jangan biarkan anak-anak kita terlalu senang. Kenapa? Karena dia akan menikmati hidup tidak sesuai dengan kerja kerasnya. Dikasih gadget mahal, dibelikan HP mahal, dibelikan motor. Anak dibelikan motor. Akhirnya dia pun pergi ke sana. Mati. Tabraknya tiang listrik tuh. Habis makan pil anjing gila. Dulu anjing gila yang sudah kena penyakit rabies diikat pakai rantai besi, melompat-lompat, disumbatkan ke mulutnya pil rohypnol. Begitu masuk langsung fly. Itu dipakai anak muda sekarang. So kencang-kencangnya, di perasaan dia motor itu tak jalan. Sampai bengkok jarum jam. Atuh, mati. Yang anak gadis dikasih itu ke dalam. Botolnya tidak terbuka, tapi disuntikkan dari samping. Disuntikkan ke dalam, habis itu disumbat, ditutup pakai permen karet, diminumkan ke anak gadis. Begitu selesai minum, bergoyang dunia dinampak dia. Nauzubillah, nauzubillah. Maka kita selamatkan dengan apa? Pondok pesantren tahfiz Quran. Bapak-bapak yang punya tanah luas, 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar, wakafkan untuk tahfiz Quran. Bapak ini punya untuk lokal. Bapak sanggup buat berapa lokal? 1 lokal. Ibu sanggup untuk apa? Saya untuk masjidnya. Ibu untuk apa? Kantornya. Jangan ditumpuk cincin banyak-banyak. Ini asal dapat duit, cincin. Nanti dapat lagi SPPD, cincin. Dapat lagi gaji 13, cincin. Dipakai undangan. Begini sajalah. Emangnya mati bawa cincin? Dulu orang Cina kalau mati bawa cincin. Sekarang tidak ada lagi orang Cina mati bawa cincin. Karena takut kuburnya dibongkar maling.
Dulu maling tuh takut sama hantu, sekarang hantu tuh takut sama maling. Saking kan dunia ini sudah mau kiamat. Oleh sebab itu maka bapak ibu yang punya kemampuan, inilah yang bisa menolong di hadapan Allah. Nih, masjid tegak, megah, berdiri. Dari mulai pahala solat maghrib, pahala pengajian, pahala solat isya, pahala tanya jawab, pahala iktikaf, semuanya all 100% mengalir ke makam orang yang mewakafkan tanah kalau sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup, maka tenang hidupnya. Adem, ayam, tentram, sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah yang kita inginkan dari hidup. Dibelikan mobil mewah, ditabrak, hancur. Dibelikan emas dan perak, mati kita. Habis diambil laki bini kita. Habis itu dia pun nikah sama brownies, berondong manis. Mana yang mau kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung. Sadar diri tahu diuntung. Jasad terbujur, keranda diusung. Alhamdulillah, malam ini datang anak-anak muda yang semangat luar biasa. Anak muda ini semangatnya luar biasa. Cuman kadang anak muda ini lebih lama fotonya daripada ngaji. Saya tadi di airport jumpa anak-anak muda, wow banyak sekali. Yang lajang-lajang tak masalah, yang gadis-gadis ini yang kita payah sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setelah di kepalanya itu Al-Quran, nanti dia mau jadi apa terserah sesuai bakat dia masing-masing. Setelah dia tua besar nanti dia akan balik lagi karena dia tahu di mana tempat sarang dia. Aku kembali ke masjid. Tak malu dia untuk azan. Hidupkannya mikrofon dia yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena dulu memang terbiasa dia azan di masjid. Tak malu dia untuk maju menjadi imam. Ketika tengok tak ada imam, maju. Ini berapa banyak orang sekarang sengaja datang ke masjid setelah imam takbiratul ihram. Kenapa? Takut ditolak maju ke depan. Begitu salah dengar, maju ke depan langsung ditolak orang, bawa bolak balik. Wala ana bidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud wala ana bidu ma'abatum wala antum. Tak dapatnya simpang lakum dinukum waliyadin. Saking kan groginya. Ada yang lebih parah lagi daripada itu, disuruh orang maju sholat zuhur. Sholat zuhur pun dibuatnya jahar. Nggak makmum semua di belakang. Mazhab apa ini gitu? Masuk SMS ke saya, Ustadz Somad, mazhab apa yang zuhur jahar? Mana tahu saya. Ini tak betul. Oleh sebab itu maka yang sudah ada tahfiz Quran, maka kita hidupkan. Yang belum ada, maka kita berusaha. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah istiqamah. Al-istiqamah, satu istiqamah khairum min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Yang sudah lewat masa mudanya, sekarang sudah tua, jangan merasa bersedih hati. Masa muda saya hitam bergelimang dosa Pak Ustadz, saya ini lapendos Pak Ustadz. Apa itu? Lelaki penuh dosa. Jangan sedih. Kenapa? Anak-anak kita fasilitasi. Syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Ajak dia, buat komunitas anak muda, didik dengan pendidikan yang baik, maka insya Allah ke depan Bengkulu secara kecilnya, Sumatera agak besarnya, Indonesia lebih besar lagi, negeri muslim sedunia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Ini cita-cita kita semua. Abdul Somad mati belum tentu menyelesaikan masalah. Boleh jadi kedatangan Abdul Somad membawa masalah. Dulu sebelum Ustaz Somad ceramah di Bengkulu tak ada masalah. Sesudah dia datang banyak masalah. Dulu kami tak terpikir mau mewakafkan tanah. Dulu Pak Ustadz, sebelum Ustadz datang, suami saya tak ada mewakaf tanah. Setelah Ustadz datang, sibuk dia mencari surat tanah, mau mewakafkan tanah. Ini Ustadz ini datang buat masalah aja nih. Datang pula bapak-bapak mengadu. Dulu sebelum Ustadz datang, saya sudah senang nengok cincin-cincin bini saya itu. Tapi setelah Ustadz datang, habis diwakafkannya semua untuk membangun sekolah tahfiz Quran. Padahal udah lama saya hintai-hintai cincinnya itu. Kalau dia mati kan bisa modal saya kawin sekali lagi. Ustaz Somad ini buat masalah aja di Bengkulu nih. Gak jadi masalah.
Kenapa? Karena masalah yang ditimbulkan untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan. Yang kaya-kaya dulu di negeri Bengkulu nih, yang kaya-kaya, yang hebat-hebat, yang bangsawan-bangsawan, mana dia sekarang? Mati semuanya. Mati. Lalu yang akan dibawa menghadap Allah itu apa? Yauma la yanfa'u malun. Hati itu tak ada guna harta, wala banun, tak ada guna anak. Kalaupun ada anak yang berguna, ada. Anak yang mana? Waladun salihun. Makanya kita selalu minta Rabbi habli minas salihin. Pas. Memang. Kok bisa tahu Ustaz? Saya tengok ke sana. Itu saya mau menengok ke belakang untuk menyesuaikan ada 3 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i. Tak ada ikhtilaf, sepakat bahwa Isya sudah masuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.